Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Petrica Sarien dengan NIM 2102909. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya, yaitu pengaruh mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 Bukit Tinggi dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Haji Yarman MPD dan Maulani Mutiarani SPD MPD. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, kondisi yang diharapkan yaitu salah satu kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh peserta didik adalah kemampuan komunikasi matematis. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang komunikatif dan menyenangkan melalui diskusi peserta didik yang saling komunikasi dan bertukar pikiran untuk memecahkan suatu permasalahan. Kenyataannya, rendahnya kemampuan komunikasi matematis peserta didik atau belum tercapai secara optimal. Yang kedua, peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan soal dalam bentuk soal cerita. Penyebabnya yaitu yang pertama, dalam proses pembelajaran peserta didik kurang aktif. Yang kedua, ketika ditanya, peserta didik tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, pada umumnya peserta didik lebih sering menunggu atau mencontek jawaban temannya. Nah, solusinya itu dengan menerapkan mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pembelajaran masih berpusat pada pendidik. Yang kedua, peserta didik belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik lebih sering menunggu atau mencontek pekerjaan teman dibandingkan berpikir sendiri ketika mengerjakan soal latihan yang diberikan. Yang keempat, kemampuan komunikasi matematis peserta didik masih rendah. Batasan masalahnya yaitu berdasarkan identifikasi. Agar penelitian lebih terarah dan terkontrol, permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dibatasi pada kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 Bukit Tinggi melalui mode pembelajaran PBL. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang belajar menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran langsung di kelas 9 SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide dan pemahaman matematika secara lisan dan tulisan menggunakan bilangan, simbol, gambar, grafik, diagram, atau kata-kata. Indikator kemampuan matematis menurut NCTM Suhaidi 2012 halaman 193 yaitu kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide menggunakan hubungan-hubungan dengan model-model situasi. Selanjutnya, mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, sebuah aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah, menurut Hamda Yama 2014. Indikator PBL yang pertama mengorientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga membantu penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penelitian sebelumnya yaitu Madavia 2020 yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa kelas 7 SMP Negeri 2 SMP Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu terdapat pengaruh penerapan Problem Based Learning terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Pada kelas 7, pada penelitiannya hanya melihat pengaruh penerapan Problem Based Learning terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 7 pada materi aritmatika sosial ditinjau dari level sekolah.
Selanjutnya, Satika 2017 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Problem-Based Learning Berbantuan Media Pembelajaran Interaktif Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika, Kemampuan Penalaran, dan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika bagi siswa kelas 10 Men 1 Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dirancang menggunakan PBL berbantuan media pembelajaran interaktif memberikan pengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Selanjutnya, Korebima 2020 yang berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa kelas 11 SMA, yaitu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran PBL sangat efektif diterapkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada materi program linear. Selanjutnya, Sinaga 2019 yang berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Salapian Kabupaten Langkat tahun pelajaran 2018-2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran PBL berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 8 pada materi Pitagoras. Selanjutnya, Husnah 2017 yang berjudul The Effectiveness of Think Toward Learning Model in Improving Student Mathematical Communication Skill at MTS Al Jamiatul Wasliyah, Tembung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi peserta didik kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Selanjutnya, Satika 2017 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model PBL Berbantuan Media Pembelajaran Interaktif terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika. Selanjutnya, Putra 2020 yang berjudul Pengaruh Model PBL terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik kelas 8 SMP Negeri 8 Kendari, yaitu kesimpulannya bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan model pembelajaran PBL mengalami peningkatan. Selanjutnya, Surya 2018 yang berjudul Effect of Problem-Based Learning Toward Mathematical Communication Ability and Self-Regulate Learning, memberikan kesimpulan bahwa menggunakan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik sehingga hasil akhir peserta didik pada kelas tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kelas menggunakan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, kerangka konseptual. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada pendidik. Yang kedua, peserta didik belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik lebih sering menunggu atau mencontek pekerjaan teman dibandingkan berpikir sendiri ketika mengerjakan soal latihan yang diberikan. Yang keempat, kemampuan komunikasi matematis peserta didik masih rendah. Nah, selanjutnya berikan pemberian model pembelajaran problem-based learning agar meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Hipotesisnya, kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang lebih menggunakan model pembelajaran PBL lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang belajar menggunakan model pembelajaran langsung di kelas 9 SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitiannya. Metode penelitiannya, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, dan rancangan penelitiannya yaitu static group design. Populasi dan sampelnya yaitu populasinya semua peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 Bukit Tinggi dan sampelnya 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, variabel penelitiannya itu variabel bebasnya model pembelajaran problem-based learning atau PBL pada kelas eksperimen dan model pembelajaran langsung pada kelas kontrol. Variabel terikat,nya kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada mata pelajaran matematika kelas 9 SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Jenis datanya itu data primernya, data yang diperoleh berdasarkan hasil tes akhir yang disusun berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diperoleh setelah pelakuan yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data sekundernya, data penelitian akhir semester ganjil kelas 9 SMP Negeri 2 Bukit Tinggi tahun pelajaran 2023-2024 pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya sumber data primernya yaitu seluruh peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 Bukit Tinggi tahun pelajaran 2023 atau 2024 sebagai sampel penelitiannya.
Sumber data sekundernya itu diperoleh dari pendidik mata pelajaran matematika yang mengajar di kelas 9 SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Prosedur penelitiannya itu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Instrumen penelitiannya berupa tes dan tes yang diberikan adalah dalam bentuk uraian atau esai sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis. Teknik analisis datanya analisis data hasil kemampuan komunikasi matematis yaitu yang pertama akan dilakukan uji normalitas, lalu uji hipotesis, dan menggunakan skor kemampuan komunikasi matematis peserta didik yaitu dengan nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.